Selamat pagi, saya Karisma Lumingkewas, dokter yang bertugas pada saat ini. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan panggul atau prosedur pemeriksaan ginekologi. Yang pertama saya akan menanyakan identitas pasien mulai dari nama, umur pekerjaan, alamat, dan pendidikan terakhir. Selanjutnya kita tanyakan maksud kedatangan ibu untuk memeriksakan diri saat ini. Dan kita tanyakan juga mengenai riwayat kesehatan reproduksi, mulai dari kapan tanggal hari pertama haid terakhir, lama haid terakhir, dan pola perdarahannya bagaimana. Mengenai persalinan yang terakhir, apakah ada kesulitan atau tidak. Kemudian, ada tidaknya nyeri yang hebat setiap haid, apakah ada riwayat anemia yang berat atau tidak, riwayat infeksi genitalia dan penyakit menular seksual, ataupun riwayat menderita infeksi panggul, atau ada tidaknya faktor risiko menderita kanker serviks. Mohon maaf Ibu, apakah ada riwayat berganti pasangan seksual? Kita minta pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air yang bersih. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan langkah proteksi diri dengan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO dan memakai alat pelindung diri. Selanjutnya, bantu pasien untuk naik ke meja pemeriksaan, kemudian palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Setelah itu, kita kenakan kain penutup pada pasien untuk dilakukannya pemeriksaan panggul atau ginekologi. Setelah itu, atur arah sumber cahaya untuk dapat melihat serviks. Setelah itu, kita gunakan handskun steril pada kedua tangan kiri dan kanan. Selanjutnya, kita lakukan inspeksi genitalia eksterna dan perineum secara seksama. Lalu kita lakukan palpasi pada kelenjar shin dan Bartholin dengan meraba dan menelusuri labia mayor kiri dan kanan dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Kemudian kita amati apakah ada nyeri dan duh pada vagina. Sebelum memasukkan spekulum, kita olesi terlebih dahulu spekulum dengan menggunakan gel. Kemudian, masukkan spekulum dalam keadaan tertutup dan miring sejajar dengan introitus vagina. Masukkan ke dalam vagina dengan menghindari meatus uretra. Setelah setengah vagina, putar spekulum 90 derajat, sehingga tangkai spekulum mengarah tegak lurus ke bawah. Masukkan spekulum lebih jauh sehingga mencapai fornix posterior, buka spekulum dengan menekan tuas dan atur kedudukannya sehingga masing-masing menyentuh dinding depan dan belakang vagina. Lalu kita buka spekulum lebih lanjut sehingga porsio cervix terlihat dengan jelas. Kita perhatikan bentuk, ukuran, dan warna porsio. Kita perhatikan juga apabila ada sekret vagina. Selanjutnya, kita keluarkan spekulum secara hati-hati dengan kedua bilah dalam keadaan tertutup. Kemudian, letakkan spekulum di tempat yang sudah disediakan. Kemudian, kita lakukan pemeriksaan bimanual. Pisahkan kedua labia mayor dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri dari sisi atas. Masukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan dalam keadaan lurus dan rapat untuk melakukan pemeriksaan vaginal touch. Letakkan ujung-ujung jari tangan kiri pada suprasimfisis dan tentukan besar serta posisi uterus. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Kemudian, lakukan pemeriksaan rektovagina bila terdapat indikasi. Selanjutnya, kita lepaskan handskun steril bekas pakai ke dalam tempat yang telah disediakan, kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Kemudian, kita jelaskan mengenai temuan dalam pemeriksaan dan penanganan selanjutnya yang akan dilakukan.
Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada pasien. Terima kasih.